Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 2 Desember 2023 dalam pekan biasa ke-34 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, puji dan syukur kami panjatkan atas berkat-Mu hari ini. Kau beri kami nafas kehidupan untuk memulai hari ini dengan harapan pasti akan penyertaan-Mu. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam kegelapan dosa. Ajarlah hati kami untuk dapat mengendalikan nafsu duniawi yang berlebihan. Biarlah sabda-Mu yang kami dengar hari ini meresap sampai ke relung hati dan kuatkan kami agar sanggup melaksanakannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel bab 7 ayat 15 sampai dengan 27. Aku, Daniel, terharu karena penglihatan yang kualami, dan hatiku sangat gelisah oleh karena penglihatan yang telah kulihat. Maka aku mendekati salah seorang yang berdiri di sana, dan aku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan memberitahukannya maknanya. Keempat ekor binatang besar itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat yang berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Binatang itu sangat menakutkan, bergigi besi dan berkuku tembaga. Binatang itu melahap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Aku juga ingin mendapat penjelasan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata serta mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk terdahulu, serta nampaknya lebih besar dari semua tanduk yang sudah ada. Tanduk itulah yang kulihat berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usia datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan datanglah waktunya orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan keempat yang akan ada di bumi, dan yang berbeda dengan segala kerajaan lain. Ia akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, ia berbeda dengan raja-raja
yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengungkapkan kata-kata yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan bersidang. Kekuasaan akan dicabut dari raja itu. Ia akan dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan keagungan semua kerajaan di bawah langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Allah yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai anak-anak manusia. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai umat Israel. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai para imam Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai para hamba Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai roh dan jiwa orang-orang benar. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai semua yang mursyid dan rendah hati. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.
Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 21 ayat 34 sampai dengan 36. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Tak jemu-jemu berdoa. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Pada umumnya, orang suka berpesta. Pada kesempatan seperti itu, orang bisa tampil lebih atraktif daripada biasanya. Mereka akan berpakaian dan berdandan secara apik, cantik menarik, tampan menawan. Saat seperti ini, orang juga dapat bertemu dengan banyak orang, bahkan yang sudah lama tidak jumpa. Dan yang bikin suasana pesta tambah semarak adalah dihidangkannya pelbagai makanan dan minuman yang mengundang selera, menarik untuk dipandang, nagih untuk dicoba. Di sisi lain, ada juga sebagian kecil orang yang tidak suka dengan suasana pesta. Tentu alasannya bisa beragam, tapi yang menarik perhatianku, ada yang mengungkapkan bahwa ia tidak suka pesta karena di sana, apalagi dalam suatu pesta pora, ada kecenderungan lepas kontrol. Misalnya, yang lagi program diet hampir dapat dipastikan bakal gagal. Belum lagi jika ada yang mabuk. Juga dapat dimaklumi jika suatu isu bisa terkuak gara-gara obrolan dalam suatu pesta. Ekses dari pesta pora itulah yang ingin diperingatkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Ibu, Bapa, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kata-kata peringatan dari Yesus, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora," menegaskan pentingnya menjaga hati dari nafsu yang tidak terkendali yang bisa muncul saat berpesta pora itu. Berjaga agar hati tidak condong pada yang jahat memang butuh kesadaran dan kesengajaan untuk membentengi diri. Di sisi lain, ada yang menyatakan hati adalah pusat perjumpaan kita dengan Tuhan, dan itu semakin intens dirasakan dalam suasana doa. Dalam keheningan serta kebeningan hati itulah kita bisa menemukan diri kita yang autentik. Buah dari upaya itu adalah pengendalian atau penguasaan diri yang di dalam Galatia bab 5 ayat 22-23 dikatakan sebagai salah satu dari buah-buah roh. Maka berjaga-jaga dan berdoa
dapat dikatakan sebagai fondasi hidup umat beriman. Kita tahu suatu fondasi bangunan yang kokoh akan membuat bangunan tersebut tegak berdiri dengan baik dalam tempo yang lama, bahkan bisa menjadi ikon di suatu wilayah atau kota. Begitulah hidup kita. Doa bisa membuat orang yang mengalami kesulitan hidup tampak tenang saja, bahkan terlihat baik-baik saja, walau kesehatan, relasi keluarga, atau keuangannya sebenarnya dalam kondisi terpuruk. Sebaliknya, masalah serius yang sedang dihadapi itu membuat relasinya dengan Allah semakin dekat dan personal, sehingga masalah itu tidak lagi menjadi fokus utamanya, melainkan relasi yang semakin erat dengan Allah itu membawa sukacita yang memampukan orang itu tetap tersenyum gembira dan benar-benar merasakan kasih serta penyertaan dari Allah sendiri, karena dia melihat campur tangan Tuhan yang selalu membukakan jalan dalam setiap penyelesaian masalah yang ada. Maka salah seorang sahabat yang pernah mengalami badai hidup itu pernah berkata, "Segala masalah itu menjadi tidak penting lagi saat saya mengetahui bahwa saya berada di dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan. Saya percaya saja dan menjalankan apa yang ditunjukkannya. Dan itu hanya bisa digali dalam doa yang intens dan sikap berserah penuh syukur kepada Dia yang memberi hidup." Marilah berdoa. Allah yang maha luhur dan maha kasih, kami bersyukur atas waktu yang Kau berikan untuk kami bertumbuh dalam iman kepadamu. Engkau yang pengampun memberi kami kesempatan untuk mengubah cara pandang kami terhadap hidup yang Kau beri. Dengan pertolongan rahmat-Mu, kuatkanlah kami untuk menanggalkan kelekatan yang tidak teratur akan hal-hal duniawi. Kami serahkan seluruh rencana dan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, demi Kristus Putra-Mu terkasih, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.